nggak bisa gerak. Kaki kaku. Iya kaku, nggak bisa. Mau duduk aja itu dibantuin ibu saya itu. Mau diganti ya Pak, mau diganti sama tulang kering di kaki. Mau diambil, mau dipasang di tangan. Tapi alhamdulillah setelah dicek tulangnya masih baik, masih bagus. Jadi cuma diambil, kemudian kayak dibersihkan gitu dari kankernya itu, kemudian dipasang lagi gitu. Jadi sampai saat ini untuk kanker pada anak sampai saat ini 80% atau 90% tidak diketahui. Ketemu lagi di Positif Podcast sehat solutif Think positif and get more solution. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung nontonnya kapan gitu ya. Dimanapun Anda berada. Sehat semuanya ya. Oke, ini kita agak tema berbeda nih. Biasanya duduk-duduk, ini sekarang kita agak lesehan. Ya. Kaum jompo udah lututnya susah berdiri. Kita jompo malu banget nih sama sebelah saya nih. Sebelah saya nih dari penampakannya udah kelihatan beda. Siapa sih mereka? Iya. Nah ini kita kedatangan tamu istimewa ini Dr. Ronald dan Sobat Muardi semuanya. Ini dalam rangka, jadi kok tiap bulan Juni Dok, setiap tanggal 4 ya. Nah, itu kita peringati sebagai Survivor Cancer Day ya. Jadi hari untuk para penyintas kanker. Kalau hari kankernya kan ada tuh di Februari ya. Nah, tapi ini penyintasnya. Tuh didedikasikan untuk Sobat Muardi, untuk keluarga semua yang saat ini memang sedang berjuang atau mungkin sudah melalui itu ya, sudah menang ya istilahnya, sudah jadi survivor. Ini didedikasikan untuk Anda. Luar biasa sekali. Dan ada siapa nih dokter pada momen spesial ini? Yang pertama kita kenalkan dulu sama Mas Umar Fahrudin. Kiri saya ya, panggilannya Mas Umar. Beliau adalah beliau adalah survivor ya, survivor cancer. Kalau belum yakin coba di belakang sebentar. Oke, ini biar yakinkan ya. Ada jaketnya. Ini ada. Kita kan nggak kamera bisa di zoom. Oke, survivor ya. Jadi jaketnya baru pesen tadi ya. Ini masih bawa sablon. Iya. Oke, ini salah satu survivor cancer. Nah, di sebelahnya lagi ada Mas Marlon Francisco. Waduh, kok keren banget namanya ini. Orangnya juga keren. Ini siapa ini Dok? Iya, beliau ya ini teman kita ini adalah fighter ya. Masih istilahnya masih dalam di terapinya ya Mas ya. Gimana kabarnya Mas Marlon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau ada adik-adik penyintas adik-adik padahal seumuran ya. Yang penyintas kanker nih tentu saja kita. Ada siapa ini? Ada lagi di sebelahnya. Siapa dokter? Beliau adalah Dr. Muhammad Riza, spesialis anak konsultan magister kesehatan. Ini pasti nggak asing ya. Iya. Sobat-sobat Muardi, sama mungkin yang keluarganya, anak-anaknya, putra-putrinya mungkin pernah bertemu berobat di Muardi. Nah pasti tidak asing dengan Dokter Riza karena beliau yang menggawangi para pasien kanker, terutama yang anak-anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Mary, Dr. Ronald. Iya. Lagi ya, kita udah undang beliau ya. Dulu sering ya. Mengupas tuntas ya, nanti bisa dilihat di YouTube RS Dr. Muardi. Scroll. Betul. Tapi kalau hari ini karena tadi kita mau ngomongin apa dok tadi dok dalam rangka hari kanker ya, hari survivor kanker dunia. Jadi kita mau mengenalkan salah satu komunitas terbaru. Ya, apa itu ya namanya? Mungkin kalau yang sobat Muardi semua ini ya nggak asing dengan Trisi. Nah, Trisi itu Childhood Cancer Care. Childhood Cancer Care. Jadi ada komunitas untuk anak-anak yang sedang berjuang menghadapi kanker. Itu ada komunitasnya. Nah sekarang yang mau kita kenalin ini Solo Youth and
Cancer. Nah, ini kalau secara umur adiknya Trisi ya, karena baru launching ya. Tapi kalau secara ini kayaknya ini udah lebih gedean gitu. Namanya juga gitu. Solo Youth gitu kan. Youth ya. Penasaran ya, ini apa sih sebenarnya Solo Youth and Cancer? Mungkin bisa dibantu Mas Umar mungkin ya. Umar selaku apa nih bisa diceritakan ya. Baiklah, saya Umar Fardin selaku dipercayai diamanai sebagai ketua. Tua berarti. Kemudian nggak ada soalnya. Ketua dari Solo Youth and Cancer. Jadi Solo Youth and Cancer ini merupakan wadah bagi remaja-remaja survivor khususnya di Solo Raya ya. Tapi bisa merambah ke bagian-bagian lainnya juga sih. Oh, mana aja Mas? Paling jauh mungkin? Paling jauh itu dari Ponorogo. Ya. Ada survivor di sana. Ada survivor juga di sana. Bisa, itu kapan sih berdirinya? Kami berdiri tanggal bulan November tahun kemarin. Wah. Baby ya, masih baby ya. Ternyata baru tahun 2020. Dua ya. Bisa diceritakan awal mulanya gimana kok sudah ada Trisi ternyata kok masih belum cukup nih ada Trisi nih. Masih ada lagi, harus ada yang terbaru di Solo Youth and tadi singkatannya apa? Solo Youth and Cancer. Disingkat Sins. Solo Youth. Jadi kalau kita ntar ngomong sangsing jangan bingung. Sing adalah Solo Youth and Cancer. Oke, lanjut. Kemudian berawal dari pemikiran kami ya Mbak ya, kan banyak survivor yang masih remaja, kemudian banyak yang dari mereka itu kayak ngedon gitu ya Mbak ya, ngedrop setelah selesai pengobatan, setelah sehat kembali untuk melakukan aktivitas seperti teman-temannya lainnya itu merasa terpuruk gitu, jadi kayak minder. Kayak minder gitu Mas. Ya sebagian kan seperti itu. Kemudian kami ajak gabung, kita ajak aktif semangat ya, untuk memberi semangat, kemudian agar bisa berkontribusi dalam memberikan dukungan kepada adik-adik atau teman-temannya yang masih berjuang, seperti itu, yang masih fighter gitu. Iya. Jadi ternyata nggak cuma sekedar ngumpul-ngumpul supaya kita ini sama nih, kita seperjuangan ya, tapi juga untuk memberi semangat kepada adik-adik yang masih di Trisi. Ya, seperti itu. Ya. Berapa orang Mas sekarang anggota komunitas? Sekarang 16. Kemarin 15 tambahan Marlon siapa gabung ya? 16 orang. Berarti kalau yang bergabung itu yang sudah gimana nih syaratnya atau ini nih? Yang sudah selesai menjalani pengobatan seperti itu Mbak. Atau bisa dikatakan mungkin sembuh atau? Iya, udah sembuh. Sudah sembuh ya. Oh gitu ya. Jadi yang sudah selesai dokter menyatakan oke, sudah sembuh, diwisuda dari Trisi. Ya. Masuklah ke jenjang selanjutnya gitu. Sing ya. Di Solo Youth and Cancer. Terus kegiatannya apa aja kalau boleh tahu nih Sobat Muardi? Kegiatannya banyak sih Mbak. Kalau kemarin setiap sebulan itu ada pertemuan rutin. Jadi anak-anak itu ada pertemuan untuk membahas kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian ada juga kunjungan ke rumah sakit. Jadi untuk mensupport adik-adik, teman-teman bermain seperti itu. Kemudian bulan Ramadan kemarin juga ada Ramadan Ceria. Jadi kayak memberikan takjil, kemudian berdongeng sama anak-anak, kegiatan-kegiatan Ramadan kayak di masjid-masjid seperti itu. Tapi kan di rumah sakit. Kemudian tahun kemarin pas awal-awal juga ada survivor gathering. Ada survivor gathering. Itu di Jogja sama survivor dari Jogja juga. Itu berarti kayak sing ini tuh sebenarnya adanya cuma di Solo atau di beberapa kota itu juga ada ya? Baru di Solo Mbak. Baru di Solo. Atau mungkin kalau di Jogja namanya beda. Ya udah beda. Ada juga ya tapi ada ya. Juga, jadi, ada juga survivornya gitu. Oke. Jadi kan karena gini, yang nonton kita itu sekarang nggak cuma dari Solo. Yes, kita sering loh dapat DM dari Sobat Muardi itu tiba-tiba kita podcast, kita ngomongin itu tiba-tiba dari Jawa Timur dengerin podcast terus mau nih ke lihat di Muardi kok bisa begini-begini ya terus mau join. Nah ini mungkin untuk Sobat Muardi yang saat ini mungkin kebetulan domisilinya tidak di Solo Raya dan saat ini mungkin sudah lulus ya pengobatan, sudah masuk ke tahap survivor ya dok berarti ya.
survivor cancer mungkin nanti bisa ini ya difasilitasi ya kira-kira di misalnya di Jambi ada nggak sih gitu atau di Bali atau di mana mungkin bisa jadi ya. Jadi kita punya jaringan ya. Sing itu punya jaringan ke kota-kota lainnya. Banyak komunitasnya gitu Mbak. Kota-kota lain itu. Di mana aja nih biar pada tahu. Yang ada di Jogja juga ada. Jakarta ada. Terus dan ya kota-kota besar itu ada Mbak biasanya. Ada komunitas khusus untuk survivor itu. Oke. Ini kayaknya yang sebenarnya ditonton tuh nggak sabar mau menonton. tenang. Jadi saya juga gak sabar ya. Dokter Riza ini sebagai apa nih dok di Sing nih dok? Sing. Ya oke, terima kasih. Saya sebagai yang membina. Belajar membina. Dibina. Mereka perlu sebagai pembina. Kakak pembina. Makanya awet muda ya dokter Riza tuh udah masih kayak ABG gitu ya. Dokter Riza sebagai pembina mungkin bisa ditambahkan dok tadi dari yang dijelaskan oleh Mas Umar. Oh ya Mas Umar ya. Jadi yang saya kan merawat penyakit kanker pada anak ya. Jadi untuk penyakit kronis yang lain ya seperti yang lain kita membutuhkan nggak hanya dokter anak tapi juga multidisiplin. Nah kita membutuhkan salah satunya adalah komunitas yang isinya adalah volunteer. Yang pertama kita dirikan TRISI, Childhood Cancer Care di sini. Ya, Childhood Cancer Care yang isinya itu faktor-faktor yang masih menjalani kemoterapi. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ternyata banyak yang sudah menyelesaikan pengobatan kemoterapi. Ya, yang pada dasarnya, yang pada kebanyakannya ini yang remaja-remaja. Ya, ini. Dan saya melihat itu potensinya besar sekali. Yang nantinya diharapkan yang survivor ini akan memberikan inspirasi, motivasi bagi adik-adiknya yang masih menjalani kemoterapi. Nah, maka kita dirikan yaitu Solo Youth and Cancer atau disingkat SING ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan kalau di kota-kota mana aja dok ya kira-kira kita punya jaringan. Oh iya, terutama kota-kota besar pastinya ada, Jakarta, Surabaya, Semarang, ya. Tapi mungkin tidak memakai nama Solo Youth and Cancer, tapi nama yang lain. Tapi kita mengadopsi, kita memberikan, kita mencontoh di kota-kota besar ya di Jogja. Kalau di Jogja kita sudah sering juga saling bertukar pengalaman, pikiran seperti itu. Tapi namanya mungkin bisa berlainan. Tapi mungkin punya ide besok kalau di Bali gitu kita Bali Youth and Cancer gitu mungkin ya. Mungkin bisa meninggalkan franchise online. Jadi kalau ada bingung gitu kan, bisa nih nanya ke Sing. Saya di Kalimantan nih misalnya gitu. Bisa dibantu nggak komunitas Solo untuk para survivor cancer gitu. Bisa ditampilkan ya, silakan begini. Karena pasien-pasien dari Rumah Sakit Muardi ini nggak hanya dari Solo. Ya, jadi yang misalnya Mas Umar nanti kan ini tumor tulang. Ini saya banyak sekali yang dari luar Jawa. Ya, seperti di NTT itu banyak, Kalimantan itu. Karena kita sudah ada rumah sakit afiliasi ya di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Suharto ya. Nah, mengirimnya untuk kemoterapi itu di Rumah Sakit Muardi. Jadi Rumah Sakit Muardi sudah jaringan nasional ya. Banyak dikenal ya. Muardi baik. Jadi dalam podcast ini juga mungkin nanti bisa terbantu untuk keluarga-keluarga, ayah bunda mungkin yang membutuhkan kontak gitu ya. Karena memang ternyata pengobatan kanker nggak hanya berhenti di kemo, di penyerahan, tapi juga psikologinya itu perlu dibangun. Nah, ini kita mau mengulik-ulik sedikit ya. Dua teman-teman luar biasa ini ya, Mas Marlon dan Mas Umar ini kok bisa gabung? Kita mau dengar. Mungkin ke Mas Marlon sekarang. Mas Marlon. Gimana Mas? Awalnya bergabung itu gimana? Bergabung ke fighter. Bergabung jadi fighter. Atau mungkin ada kesan apa? Menurut apa arti dari Sing ini untuk Mas Marlon sendiri?
Kalau dari saya awal mulanya bergabung ke fighter ya, itu mengalami gejala penyakit panas dulu. Panas sama kurang lebih 10 hari lebih. Nah, itu baru dibawa ke rumah sakit. Terus pertama ya belum tahu, malah belum tahu itu dikira ya malah penyakit biasa. Nah, kayak ya panas masuk angin biasa, dirawat langsung pulang gitu. Tapi kok ternyata malah melanjut dirujuk ke Muwardi. Untuk gitu. Aslinya dari Solo? Dari Klaten. Klaten. Ya, Klaten. Dirujuk ke Muwardi, terus diobservasi BMP ternyata diagnosanya leukemia. Ya, sejak saat itu mengalami pengobatan ya bergabung ke fighter itu tadi. Sampai sekarang. Dari tahun berapa Mas? Dari Agustus 2020. Agustus 2020. Ya. Udah 3 tahun ini ya berarti ya. Hampir 3 tahun ini berarti. 2021. 2021. Pas pandemi itu ya udah. Ya, pandemi. Oh ya. Jadi memang awalnya ketika terdiagnosis gitu ya. Gimana perasaan? Pertama malah dulu kan jarang malah nggak pernah yang namanya rawat inap itu nggak pernah. Tapi sekalinya rawat inap ya seminggu sekali ke Muwardi. Itu malah belum pas awal terkena leukemia itu nggak tahu leukemia itu apa. Terus ya saya search di Google. Kanker darah ternyata itu leukemia. Kok medeni? Iya medeni. Kaget. Iya. Kanker Pak. Yang dulu yang kalau lihat di TV-TV itu kan paling menakutkan apa gimana. Ya ternyata saya ngalami sendiri kanker itu. Ternyata ya tapi banyak. Menakutkan nggak? Ya pertama-tama ya pasti itu grogi ada, terus namanya yang mikir aneh-aneh apa gimana. Tapi ternyata pas pengobatan ketemu teman-teman ya terus disupport kayak Mas Umar, kayak Trisi gitu. Ketemu dokternya. Dokter Riza, teman-teman yang luar biasa, komunitasnya sangat support. Iya, sangat support. Jadi nambah semangat, malah nggak mikir punya leukemia, malah tinggal malah nggak kepikiran lagi, overthinking. Itu juga jadi mempercepat ini ya. Kira-kira kalau menurut Dokter Riza nih, kan sama Dokter Riza ya? Iya, sama Dokter Riza. Nah, ini kapan ya lulusnya nih Dok? Saya tadi bocoran tuh kayaknya akan segera bergabung dengan STIM. Insya Allah. Kan? Sudah nggak sabar mau gabung. Iya. Tapi bisa sih. Jadi untuk Kak Marlon ini kan leukemia, jadi kan kanker darah. Ya, jadi kanker darah, jadi untuk pengobatannya kemoterapi itu selama 2 tahun. Ya, jadi berbeda dengan yang Kak Umar. Kak Umar osteosarkom atau tumor tulang lebih cepat. Ya, lebih cepat untuk pengobatannya. Ya. Tapi untuk Kak Umar ini disiplin, nggak hanya dari kemoterapi, tapi juga dari operasi sebagainya. Itu. Oke, ini udah di spill dulu sama Dokter Riza ya. Tadi baru mau nanya Kak Umar apa gitu, cancernya apa, udah di-spill dikit. Sekarang cerita ya, mungkin Sobat Muwardi kok nggak percaya kan gitu, masa sih survivor cancer gitu, seger happy gitu kan. Ya. Tadi ketemu awal juga gitu loh. Salah nih pasti. Ini bisa diceritakan sedikit juga awal mulanya gimana? Kalau awal mula dari saya sendiri sih saat itu umur 16 tahun ya Mbak ya, 2017. Jadi udah remaja ya? Ya, udah remaja. Itu tiba-tiba lengan kanan saya itu bengkak. Lengan. Iya, lengan bagian atas. Oke. Dan bengkak, lama kelamaan kok tambah besar, tambah sakit. Kemudian kalau malam nyerinya intensitasnya nambah terus. Nyut-nyutan gitu. Iya, seperti itu. Terus kami pergi ke dokter terdekat, katanya nggak apa-apa, cuma kelelahan atau gimana. Seleo mungkin ya. Nggak di ronsen atau gimana itu, sampai
3 kali kayak ke dokter terdekat itu, akhirnya dari dokter yang terakhir itu langsung nyaranin untuk ronsen karena dikira saya ini jatuh tapi nggak ngaku. Iya, tapi kan nggak ngaku gitu, jadi nggak ada tindakan ronsen seperti itu. Setelah di ronsen akhirnya dirujuk lagi ke RSUD situ, kemudian dirujuk lagi ke Muardi seperti itu. Baru waktu dirujuk dikasih tahu apa? Kalau dirujuk itu sudah dikasih tahu tumor. Oh, ya, langsung dikasih tahu kalau itu ada tumornya gitu. Jadi kan saat itu kaget, drop juga ya. Tiba-tiba kok cuma bengkak. Saya kira kan cuma kelelahan atau gitu. Awalnya itu ya juga diurut-urut gitu, padahal kan itu tindakan yang berbahaya. Itu udah kayaknya trademarknya orang Indonesia. Iya. Atau apa Japanese bengkak diurut itu. Iya, bengkak diurut ya sampai pijetin. Sampai padahal tambah bengkak nanti. Akhirnya di Muardi didiagnosa kanker tulang itu tadi. Kanker tulang ya, atau namanya apa tadi ya? Osteosarkoma ya. Kemudian akhirnya tindakan dioperasi, diterapi, kemoterapi terlebih dahulu. Oh, kemo dulu. Ya, setelah mengecil, kemudian baru dioperasi. Seperti itu. Oke, nah itu kisahnya ya awal mulanya ya. Kemudian berapa lama sampai akhirnya dinyatakan lulus? Kalau saya kurang lebih 1 tahun. Oh, bener ya, lebih cepat ya. Jadi kalau Dr. Riza katakan untuk leukemia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Berarti mau lulus nih. 2 tahun. Tapi di setiap orang berbeda atau memang udah ini ya, Dok? Kalau leukemia tuh 2 tahun atau beda-beda nih masing-masing anak, ada kondisi yang membedakan. Jadi terapinya ini lebih lama, ini sebentar gitu. Ya, untuk secara rata-rata menurut protokolnya itu sama semua. Ya, 2 tahun. Tapi mungkin ada beberapa komplikasi atau beberapa gejala yang nantinya bisa lebih panjang seperti itu. Mungkin ya, tapi tambah dikit, kurangin dikit gitu ya, Dok. Ya, kalau tambah dikit mungkin enggak ya, tapi kalau lebih lama mungkin iya. Seperti gitu. Iya. Tapi kalau itu, Dok, penasaran juga ini, tadi kan ada yang istilah tumor tulang, terus ada kanker darah ya. Biasanya yang kanker pada anak-anak itu apa sih, Dok, yang paling sering menurut dokter yang sampai saat ini ditangani? Oh iya, jadi yang paling sering atau paling dijumpai pada anak-anak yang kami rawat di Rumah Sakit Muardi ini adalah leukemia atau mungkin disebut juga kanker cair ya, atau kanker darah ya. Kemudian berikutnya ada juga yang kanker padat ya. Kanker padat itu yang tumor ya. Itu nanti seperti Kak Umar ini yang nomor 2 terbanyak tuh tumor tulang. Tumor tulang, ya. osteosarkoma. Ya, mantap. Selain itu mungkin, Dok? Selain itu banyak juga seperti kanker kelenjar getah bening. Ya, itu non-Hodgkin lymphoma atau kanker mata, adenoblastoma itu cukup sering mata. Ya. Jadi ya banyak ternyata ya. Ya, kalau dari beberapa banyak pasiennya Dr. Riza ini, ada yang membekas gitu apa kira-kira yang pasien itu sangat-sangat menyentuh Dr. Riza itu. Oh iya. Semuanya pasti menyentuh ya. Kita beda satu ya. Jadi waktu pertama kali saya jadi dokter sendirian dokter hematologi yang untuk merawat pasien-pasien kanker ini, saya mengalami maksudnya pasien yang gagal untuk dirawat. Jadi itu saya sangat-sangat kecewa, sangat kecewa, sangat benar-benar wah mau gimana lagi gitu. Tapi nah ini kan nggak boleh kecewa terus. Kemudian dari Rumah Sakit Muardi juga memberikan fasilitas ya, apapun. Kemarin kita juga punya seperti ruang bermain ruang bermain. Mudah-mudahan besok waktu dibangun ini baru lagi ya. Nanti kita bisa bikin podcast selanjutnya. Betul. Dulu ada saya, Dok ya. Dulu ruang Maya Ananta ya. Teman-teman yang suka dulu jadi volunteer atau memberikan bantuan untuk teman-teman yang survivor maupun fighter ya cancer tuh kita adakan di ruang Maya Ananta. Cuman karena ada renovasi ya, Dok, jadi terpaksa nanti dialihfungsikan. Gedung baru.
Ya, ada lagi mungkin Dok cerita-cerita. Iya, jadi oleh karena itu saya berpikiran bahwa saya nggak bisa sendiri. Ya, jadi saya harus mengajak yang teman-teman yang lain ya saat itu ya. Jadi volunteer inilah ya. Jadi apalagi tadi dengar cerita Kak Umar kan, kesadaran atau awareness dari masyarakat cukup kurang, ya kan. Kemudian tangannya bengkak, kemudian dibawa ke tukang urut, ya kan. Nah itu nantinya saya harapkan teman-teman seperti Kak Umar, Kak Marlon nantinya itu bisa terjun ke masyarakat, memberikan edukasi. Ya, jadi memang sangat apa ya istilahnya, butuh dukungan ya Dok ya dari berbagai pihak, nggak cuma dari segi medis saja ya Dok ya. Iya, karena kalau medis nggak cukup ya Dok. Iya, karena masyarakat kita luas sekali dan terutama ya itu memang yang di daerah-daerah mungkin yang jauh dari fasilitas kesehatan, yang kesadaran akan ini kesehatan juga mungkin masih belum terlalu tinggi. Jadi pengetahuannya kalau mungkin lihat anak begini dipijit, diapain, padahal harusnya segera dibawa ke rumah sakit atau vaskes terdekat untuk dapat pertolongan dengan segera. Mungkin oke. Tadi kita mau ngobrol sedikit nih sama Mas Marlon ya untuk kalau saat ini nih waktu pengobatan. Nah, itu bisa diceritakan ke Sobat Morning nggak? Walaupun ini kita bahas survivor, tapi kan fighter ini juga pasti saya percaya banyak yang nonton juga nih. Keluarga-keluarga yang fighter nih pengalamannya apa nih? Terus pengobatannya yang sampai saat ini masih berobat kan? Masih. Nah, bisa diceritakan sedikit nih sama Sobat Muardi. Kalau dari pengalaman malah yang saya tak rasain tuh seru ya pengalamannya. Seru ya, tapi nggak perlu untuk ditiru. Oh gitu. Sebenarnya orang juga nggak ada yang Iya. Tapi ditiru semangatnya. Iya. Seru dalam arti itu pada saat itu kan mikirnya biar nggak terlalu mikirin penyakit ya itu malah cerita-cerita ke tuker sharing-sharing ke samping-samping itu kan kalau di waktu di rumah sakit itu malah nambahin semangat saya buat itu menjalani pengobatan. Kan sama-sama pengobatannya itu kalau leukemia kemoterapi ya Dok ya. Nah, kemoterapi terus ya seminggu sekali itu untuk minggu 1 sampai 17 itu intensif, makanya banyak yang kenal dari sini sama-sama berjuang itu dari situ. Rata-rata anak-anak atau seumuran nih sama Mas Marlon? Rata-rata anak-anak yang masih bawah saya. Kalau Mas Marlon berapa tahun sekarang usianya? Usianya 18 tahun. 18 tahun ya, berarti adik-adik gitu ya? Iya, adik-adik. Oke. Terus suka dukanya apa nih? Misalnya waktu kemo gitu. Ya sukanya tadi ya yang kayak tadi temen. Ya banyak teman, terus kayak bisa tukar cerita sama-sama berjuang kan. Terus kalau dukanya hampir ya ini kayak kok kanker sih gitu. Enggak, waktu misalnya waktu kemo gitu pernah nggak sampai, biasanya kan orang kalau denger cerita kemo itu habis itu kan ini ya kondisinya drop. Nah itu gimana melalui masa-masa itu? Kalau saya biasanya mual ya, terus pas kemo itu ada yang alergi juga, itu alergi obat ada, terus kadang perutnya sakit, terus kayak gitu ya, kurang lebih kalau yang saya alamin pas kemo itu karena setiap orang pasti berbeda-beda efeknya. Iya. Ada pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan? Kemonya di Muardi ya? Ya sama, kemonya di Solo juga di Muardi. Kalau pengalaman yang nggak dilupakan itu kayak apa nih maksudnya? Ada yang bekas gitu. Horor. Atau itu saya yang pojokan tuh dokternya di bagian forensik ya, jadi ingetnya horor. Itu ya pertama kali pengalaman yang nggak lupakan itu pertama kali ngerasain kemo. Terus itu badan nggak bisa gerak. Kaki kaku. Iya kaku, nggak bisa. Mau duduk aja itu dibantuin ibu saya itu pas itu. Terus ya kaki itu juga kayak nyeri kayak gitu. Ya itu pengalaman pertamanya nggak bisa gerak itu tadi. Terus kaget ya? Kaget terus kok langsung
deg-degan, jantungnya itu dikira ya langsung mikir ke aneh-aneh kan karena baru pertama kali kena seperti itu langsung apa-apa mikirnya aneh-aneh ya itu langsung pengalaman pertama ya itu seperti itu dan yang nggak dilupakan mungkin ya. Dilupakan. Terus yang dapat ini nggak waktu kapan nih mulai kenal sama teman-teman survivor? Kalau kenal itu baru deket kemarin kenalnya baru. Berarti waktu di awal-awal menjalani kemo itu belum kenal ya. Jadi belum dapat support dari karena kan Mar and friend. Baru kan, dapat kanan kiri ini ya sesama fighter gitu ya. Ya, karena kan pas pertama itu ngepasin juga sama pandemi jadinya. Pas mungkin belum aktif juga ke rumah sakit apa itu. Jadinya belum aktif sharing sama organisasinya Mas Umar sama yang Trisi itu. Itu aja udah semangat ya. Belum ketemu Trisi, baru ketemu dokter mungkin sama perawat-perawat dan para pasien yang sama-sama ini ya. Apa namanya udah semangat ya apalagi sekarang udah kenal bahkan nanti diajak join ya dengan berbagai kegiatan yang ada gitu. Kalau sekolahnya gimana? Masih sekolah ya? Sekolah udah lulus. Udah. Kemarin selama pengobatan gimana sekolahnya? Awal pengobatan itu langsung berhenti total. Jadinya orang tua minta izin ke sekolah buat minta fokus ke pengobatan dulu karena kan nggak bisa juga pas pengobatan sambil sekolah juga nggak bisa karena pengobatannya itu kan ada yang 5 hari, ada yang 2 hari itu kan juga kita berjuang itu perlu istirahat juga jadi nggak memungkinkan untuk mengikuti program belajar itu tadi di sekolah. Jadinya orang tua minta izin ke sekolah. Pada saat itu tuh cuman minggu pertama sampai 17. Nah, habis itu kan agak jarang pengobatannya. Tinggal ambil obat, tinggal itu bisa langsung aktif lagi di sekolah. Sampai sekarang alhamdulillah udah lulus. Ya. Mau kuliah mungkin? Ini kemarin udah ngikutin Oke. Nah tadi udah Mas Umar sekarang sama Mas Umar udah di operasi yang kanan ya? Sudah Mas. Operasinya apa nih? Diganti tulang atau gimana? Awal mula sih mau diganti ya Pak, mau diganti sama tulang kering di kaki. Mau diambil mau dipasang di tangan, tapi alhamdulillah setelah dicek tulangnya masih baik, masih bagus. Jadi cuma diambil kemudian kayak dibersihkan gitu dari kankernya itu kemudian dipasang lagi gitu. Ini berarti sekarang normal ya maksudnya? Normal, alhamdulillah normal tapi cuma masih ada pennya gitu. Tetap dibantu pen ya. Ada hobi apa sekarang? Kalau sekarang sih olahraga ya Mbak. Biasanya tenis meja kalau di rumah. Tenis meja? Iya, tapi kan terbatas jadi kita harus mengenal lah diri sendiri kalau kita bisanya segini udah gitu jadi harus keren malah tangan kiri padahal padahal yang dioperasi ya kena cancer tangan kanan tetap bisa berarti batas normal seperti yang lainnya jangan yang gayanya kayak pakai helikopter tapi berarti masih bisa beraktivitas dengan normal ya jadi ini luar biasa ya jadi jangan patah semangat ya untuk adik-adik atau teman-teman fighter ya. Terutama itu. Ya. Kalau ini saya mau tanya sama ke Dokter Riza ini dok, peluang sembuh dokter dari teman-teman penyintas kanker. Berapa besar sih dok? Ya pastinya tergantung dari stadiumnya ya. Stadiumnya ya. Jadi tergantung stadiumnya kita lihat kalau memang dia stadiumnya rendah ya atau risiko biasa, tentunya mestinya prognosisnya lebih bagus dibandingkan dengan yang stadiumnya lebih tinggi, lebih berat. Dan mengetahui stadiumnya itu ketika apa dok? Bagaimana kita mengetahui stadiumnya supaya jangan sampai berat dulu terus diobati gitu dok? Jadi kalau seperti Kak Marlon ini kan kanker darah atau leukemi, kita tahunya stadiumnya itu dari awal dengan diagnosis. Dengan diagnosis kita namanya BMP untuk mengambil sumsum tulang, pabrik darahnya di situ kita lihat. Kalau nanti dia sel leukemianya tidak banyak, itu insya Allah prognosisnya bagus.
Kemudian juga kalau Kak Umar ini kita lihat berdasarkan CT scan-nya, kemudian dia terlokalisir di situ tumornya, lebih bagus prognosisnya, tidak menyebar ke mana-mana. Ya, pokoknya semuanya itu tetap ada peluang sembuh ya dok. Ya. Biasanya ditanyakan oleh teman-teman sobat Muarti dok, apa sih dok penyebab kanker itu dok? Iya. Ya jadi ini memang paling banyak itu memang gitu. Ya, selain nggak ngapa-ngapain, aku tuh sehat, ayah ibuku sehat, kok aku kena kanker. Ini dulu pertanyaannya Kak Marlon, Kak Umar ya. Datang mungkin marah-marah itu. Om saya nggak ada keturunan kanker Pak waktu itu. Iya. Tapi akhirnya pada sampai tahap menerima Kak Umar, Kak Marlon ya. Jadi sampai saat ini untuk kanker pada anak sampai saat ini 80% atau 90% tidak diketahui. Iya. Bukannya saya ngeles loh ya, bukannya saya ngeles atau enggak. Takdir pokoknya. Ya. Tapi memang ada beberapa faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko seperti kita ketahui merokok ya, dari bayi, dari ibu yang merokok itu pasti, kemudian ya makanan-makanan ya pastilah ya yang mengandung pengawet sebagainya ya. Tapi perbedaannya dengan yang dewasa kan sudah banyak yang diketahui ya, tapi pada anak-anak itu masih sedikit yang diketahui penyebabnya ya, seperti itu. Ya, tetap berhati-hati dan tetap berdoa ya dok. Ini kalau boleh tahu untuk cara menjaga pola hidup yang baik untuk teman-teman yang udah survivor gini dok, dari Dokter Riza. Pesan-pesan juga mungkin bagi yang mendengarkan di rumah gitu ya. Kira-kira ada nggak? Kan biasa ya dok ya, nggak boleh yang bakar-bakaran. Misalnya nih dok, itu bener nggak atau memang harusnya bagaimana sih dok supaya nggak kambuh ya atau? Iya, nggak relapse sih. Sampai saat ini untuk kambuh atau tidaknya mungkin itu tadi kita belum tahu secara pasti ya. Tetapi memang setelah kemoterapi nanti saya anjurkan itu ya cara hidup yang sehat itu pastinya ya. Seperti Kak Umar tadi kan dia sudah bisa mengira-ngira membatasi aktivitasnya, tapi tetap beraktivitas seperti tenis meja, olahraga, mungkin berenang, ya makanan-makanan dengan pola hidup yang sehat. Pastinya seperti itu ya. Perlu kontrol lagi nggak dok? Maksudnya berapa setelah survivor gini rutin kontrol disarankan berapa berkalanya bagaimana dok? Ya, jadi nanti setelah selesai kemoterapi, sedangkan kemoterapinya pada waktu pertama kali itu tetap kontrol tiap 1 bulan sekali selama 6 bulan pertama. Jadi saya anjurkan bulan sekali 6 bulan pertama ya setelah kemoterapi. Tapi setelah itu setahun sampai 5 tahun nanti kita tetap evaluasi, tetap kita suruh kontrol. Mungkin nggak sebulan sekali, tapi 3 bulan sekali, atau mungkin sudah bertambah panjang 6 bulan sekali, tapi tetap dalam waktu 5 tahun. Oke. Yeah. Sampai 5 tahun masih dipantau ya. Yeah, ya. Karena pada penelitian-penelitian yang sudah banyak itu sebelum 5 tahun itu masih timbulnya kanker relapse itu masih besar. Tapi setelah 5 tahun sudah bebas, insya Allah bebas dari kankernya. Setelah 5 tahun masih ada nggak sih disarankan untuk berapa tahun sekali gitu nggak kontrol atau misalnya cuman periksa-periksa gitu? Sudah nggak, jarang. Sudah. Ya, kecuali kalau Kak Umar sama Kak Marlon ini sering main. Itu udah pasti mas. Mungkin kalau ada timbul gejala lagi gitu ya dok ya? Iya pasti. Ya kan sudah pernah merasakan ya, bisa merasakan. Jadi memang aware-nya harus tetap kalau ada mengalami gejala-gejala yang mungkin sama gitu ya dok ya. Oke, terus kalau tadi misalnya kayak Kak Umar itu, dok saya pengen tenis meja dok, boleh nggak? Itu harus konsul dulu ke Dokter Riza nggak? Oh ya pasti, ya pasti karena kalau Kak Umar mungkin sudah besar ya, tapi anak-anak kecil kan belum tahu ya, pasti orang tuanya akan mengonsulkan kondisi anaknya mungkin ke tenaga medis atau ke dokter ya, boleh nggak ini. Jadi kalau memang disarankan yang tidak physical kontak fisik ya, kayak sepak bola, seperti ya sepak bola, kemudian basket, mungkin itu yang kontak fisik yang nantinya resikonya tinggi, nanti mungkin benturan, ada tulang, sebagainya. Jadi memang harus menghindari juga ya. Lebih berhati-hati gitu ya. Bahayanya misalnya kontak fisik dok, itu bahaya terhadap tulangnya atau bahaya bakal kambuh lagi atau gimana? Enggak, iya terhadap kondisinya tumornya. Seperti misalnya waktu Kak Marlon kan leukemia kan salah satu tandanya kan perdarahan, trombositnya rendah. Ya apabila dia kontak fisik nanti mudah sekali terjadi perdarahan seperti itu. Jadi tergantung klinisnya, kondisinya pada
masing-masing. Iya. Jadi mungkin memang kalau misalnya olahraga, namanya anak-anak muda ya, mungkin lebih mengurangi yang berisiko. Jadi, misalnya nih ya, kayak futsal ya. Futsal itu, ini penggemar futsal jangan menyerang saya. Enggak, cuma memang itu kan keras ya. Benturan itu ya mungkin bisa memilah-milah misalnya olahraga catur. Overthinking ya. Olahraga catur, memanah mungkin. Jangan saling memanah ya. Ya kita harus meja kan walaupun tetap badminton mungkin. Meskipun sudah dinyatakan aman, tetap ya Dok lebih bijak untuk ini ya. Memilih aktivitas. Memilah-milah ya, betul. Nah ini kalau buat Mas Umar nih sama Mas Marlon nih, kira-kira apa sih yang memberikan kalian semangat untuk sembuh ya? Mungkin Mas Marlon yang saat ini masih berjuang dan dulu nih waktu masih jadi fighter juga gimana Mas Umar, monggo. Kalau tadi saya sih yang memberikan semangat terbesar itu dari orang-orang terdekat saya. Ya, karena kan dari support mereka, dari khususnya orang tua, kemudian dari teman-teman, alhamdulillah juga ikut mensupport, kemudian dari dokter, dari perawat, dari medis juga, terus ada komunitas juga, terus juga ikut support, alhamdulillah. Terus dari kondisi saya yang awalnya drop saat awal-awal terdiagnosa itu, alhamdulillah bisa bangkit kembali untuk semangat untuk berobat seperti itu. Luar biasa. Penting ya. Oke, dari Mas Marlon gimana Mas? Yang paling mensupport itu ya sama-sama kayak Mas Umar tadi, orang-orang terdekat terutama, tapi kalau saya itu lebih ke ibu paling banyak, karena yang nemenin paling lama itu kalau opname itu kan ibu. Jadi yang paling besar effortnya ngasih semangat, ayo semangat, bisa kok, ayo berjuang bersama. Kamu semangat, mama juga semangat. Jadi lihat ibu yang nganter aja semangat, kok aku udah disemangatin kayak gini nggak semangat. Itu jadinya itulah yang nambah semangat saya. Mungkin mau ngomong apa sama ibu? Ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata mungkin mama harus denger loh. Panggilnya ibu atau mama? Mama. Oh mama, mamanya Marlon. Marlon mau ngomong nih. Ini malah jadi nggak syahdu loh. Suasana syahdu. Mengeningkan cipta. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak buat mama nih? Ma, terima kasih atas sama ini yang udah nemenin pas berjuang di Muardi sama-sama. Ya sehat-sehat terus buat mama. Jangan sering-sering marah-marah lagi. Tetap ya. Ini juga mama. Kalau marah berarti anaknya udah sehat biasanya. Berarti udah. Kalau anaknya sakit nggak mungkin biasanya mama itu marah-marah. Berarti udah melihatnya sehat ya. Mas Umar mungkin ada yang mau disampaikan untuk tenaga medis atau apa nih yang dulu? Mungkin kepada teman-teman yang masih berjuang di Muardi sedang menjalani pengobatan untuk tetap semangat. Yes. Teman-teman tidak sendiri untuk menjalani proses seperti ini, masih ada keluarga yang selalu mensupport, kemudian dari dokter, dari perawat, kemudian dari komunitas pun insya Allah siap mensupport teman-teman. Jadi jangan patah semangat, insya Allah bisa sembuh. Ada pasti bisa sembuh. Hotline-nya ada sih nggak sih Sing ini? Sing. Nomor telepon? Ada. Ada ya? Berapa? Ntar bisa ditulis. Oke, nomor saya. Instagram atau Twitter mungkin. Oh Instagram, ada Instagramnya. Instagramnya di mana? Instagramnya juga Solo Youth and Cancer seperti itu. Solo Youth and N-nya bukan N dan ya, tapi N akhir. Finish IND ya. Oke, terakhir gongnya. Gongnya pesan-pesan untuk Sobat Muardi atau mungkin saat ini keluarganya yang ada ya sedang baru saja diagnosa atau mungkin sedang menjalani kemo gitu ya dok, dari dokter atau mungkin sudah survivor ya, mungkin ada pesan dari Dokter Riza. Oh ya, oke, baik. Jadi untuk adik-adik Factor yang saat ini masih menjalani kemoterapi, tetap semangat ya. Karena apa? Karena kakak-kakak dari Solo Youth and Cancer siap mendampingi Anda. Udah pasti didampingi ya dok? Pasti. Nah, terutama karena di Muardi ini rumah sakit rujukan, jadi memang pasti perawat atau dokter-dokternya
tahu ya ada komunitas ini, jadi mungkin langsung bisa dikontak biar anaknya mungkin berupa apa sih, grup gitu ya, WhatsApp atau apa? Grup WhatsApp ada juga. Oh, di grup WhatsApp ada. Jadi saling bisa memberikan semangat, memberikan edukasi. You are not alone ya. Anda tidak sendiri gitu ya. Kalau selain Dokter Riza di yang masalah cancer ada siapa lagi, Dok? Apa masih Dok? Oh ya, jadi dari dokter anak ya khusus untuk menangani pasien kasus kanker itu ada Dokter Septin. Oh, Dokter Septin. Dan Dokter Irfan. Oh ya, nanti bisa bertemu juga. Pasti. Jadi di Muardi banyak ya, itu yang khusus anak-anak. Yang untuk dewasa juga banyak lagi. Karena memang kita rumah sakit tipe A untuk rujukan di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Bahkan tadi Dokter Riza juga menyampaikan dari NTT, pulau-pulau lain, luar biasa sekali. Begitu. Kami berdoa semoga Sobat Muardi sehat selalu, dan bila ada mungkin nanti yang perlu ditanyakan bisa DM ke kami ya, banyak di sosial media, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Twitter gitu. Dan nanti rekaman pada hari ini bisa dilihat di itu. Jadi jangan lupa ya subscribe, follow, ada Instagram, Facebook, YouTube, terutama YouTube nih ya. Jadi tonton podcast kita juga yang lain yang tidak kalah menarik, supaya informasinya update semuanya. Oke, kita akhiri sesi kita pada kali ini. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Riza, Mas Umar, Mas Marlon. Ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode kami selanjutnya dalam Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, get more solution. Bye.